Shalom Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman. Minggu ini adalah minggu terakhir kita di bulan September tahun 2021. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Atau mungkin pertanyaan itu tersingkirkan dengan pertanyaan apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kita. Sepanjang minggu ini saya kembali merenungkan firman Tuhan dari pembicaraan Ayub dengan sahabatnya dan pembicaraan Ayub dengan Tuhan. Secara tidak langsung saya seperti bercermin saat membaca renungan itu. Saat saya membaca Alkitab itu dan kemudian saya renungkan, saya merasa saya sedang bercermin saat itu. Seberapa sering kita tanpa sadar mencari pembenaran diri atas apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Konteks zaman itu dan mungkin juga masih melekat dalam paradigma kita saat ini, bahwa ketika kita rajin dan taat beribadah, maka reward yang kita terima adalah kebahagiaan, keberkahan, kenyamanan dan sebagainya. Namun ketika kita menjauh dari Allah, berbuat dosa, maka diberi hukuman. Oleh sebab itu, konsep teologi yang dibangun dalam konteks saat itu dari perkataan sahabat-sahabatnya, bahwa mungkin Ayub telah berbuat dosa sehingga Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Seketika kebahagiaan pergi menjauh darinya, dan kemudian penderitaan datang menggantikan kebahagiaan itu. Salahkah konsep teologi tersebut? Konsep reward dan punishment tidak salah, karena firman Tuhan dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan bagian firman Tuhan yang lain dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika sahabat-sahabat Ayub berkata bahwa mungkin Ayub telah berbuat dosa, Ayub dengan tegas berkata tidak. Bahkan dalam pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, Ayub berkata, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jadi ketika saya membaca ini, kemudian saya pikir-pikir, sebetulnya di mana letak salahnya Ayub ya? Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sudah jelas menggambarkan siapa itu Ayub. Seorang laki-laki di tanah Uz, orang saleh dan jujur, dan Ayub takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan di ayat yang kelima dari pasal yang pertama dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, yaitu anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sahabat Ruhiman yang berbahagia, kalau kita perhatikan kisah Ayub ini, bukankah Ayub dengan kesalehannya sudah hidup bahagia? Tetapi adanya pembicaraan iblis dengan Allah, dan di mana iblis saat itu minta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub, dan Allah mengizinkan. Disinilah kisah Ayub dimulai, sehingga muncullah dialog antara Ayub dengan istrinya, Ayub dengan sahabat-sahabatnya, Ayub dengan Allah.
Dialog-dialog itu bisa kita lihat di dalam kitab Ayub, Bapak Ibu. Dan mari kita perhatikan baik-baik dan menjadi sorotan dalam renungan kita minggu ini. Di dalam Ayub pasal 32 ayat 2 dikatakan, lalu marahlah Elihu bin Barkhel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Perhatikan baik. Inilah yang menjadi renungan bagi kita, bahwa Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan, bukankah kita terkadang berbantah-bantahan dengan Tuhan? Dan sebenarnya bukan konteks berbantah-bantahan yang saya soroti, sahabat Ruhiman. Tetapi ada dua hal yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Hal yang pertama adalah Ayub menuduh Allah telah berlaku tidak adil terhadap dirinya. Saya mencatat Ayub berulang kali menyatakan bahwa dirinya adalah benar. Kita bisa temukan itu di dalam pasal 6 ayat 29 sampai 30, pasal 9 ayat 15 dan 20. Lalu kemudian di dalam pasal 10 ayat yang ke-7, pasal yang ke-13 ayat yang ke-18, pasal yang ke-27 ayat yang ke-5, pasal 33 ayat yang ke-9, bahkan pasal 34 ayat 5 sampai ayat 6. Ayat-ayat yang saya catat itulah bagaimana berulang kali Ayub menyatakan dirinya bahwa ia adalah benar. Dan hal itulah yang membuat Ayub berkata dengan keras dan penuh kemarahan. Ia menuduh Allah telah berlaku tidak adil terhadap dirinya. Ayub marah kepada Allah atas keadaan dirinya saat itu. Ketika ia sedang dalam keadaan nyaman, ketika ia dalam keadaan baik-baik saja, kemudian terjadilah satu peristiwa di mana tiba-tiba seketika Ayub kehilangan hartanya, Ayub kehilangan anaknya. Bahkan bukan hanya itu, Ayub harus mengalami sakit yang luar biasa. Ia mendapatkan penyakit itu dan dia rasakan begitu perih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mendapati bahwa dengan pikiran kita akhirnya kita mengatur hak prerogatif Allah pada kita. Ketika Ayub protes terhadap Tuhan, ketika Ayub menyatakan bahwa ia tidak salah, ketika Ayub menyatakan bahwa dirinya adalah benar, sesungguhnya Ayub telah mengatur hak prerogatif Allah pada dirinya. Dan hal ini juga mungkin telah berlaku terhadap kita, Bapak Ibu. Kita seringkali berbantah-bantahan dengan Tuhan, seringkali kita menganggap diri kita benar. Kita protes pada Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita protes pada Tuhan atas apa yang kita alami saat ini dan menganggap bahwa Allah sedang berlaku tidak adil. Ketika kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, lalu kemudian ketika kita merasa bahwa apa yang telah kita lakukan ini sudah benar, apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Kristiani begitu. Dan akhirnya kita menganggap bahwa Allah sedang berlaku tidak adil pada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang terjadi atas diri Ayub adalah Ayub menuduh Allah telah berlaku tidak adil terhadap dirinya. Benarkah demikian? Benarkah Allah telah berlaku tidak adil terhadap diri Ayub? Ketika Ayub dalam kehidupan yang saat itu sudah nyaman, lalu kemudian seketika dia harus mengalami penderitaan yang beruntun, lalu Ayub kemudian menuduh Allah berlaku tidak adil. Mungkin juga hal yang kita alami saat ini demikian, Bapak Ibu. Kita yang awalnya
memiliki pekerjaan lalu akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kita yang awalnya hidup biasa saja tanpa adanya masalah, lalu kemudian tiba-tiba muncul masalah. Dan akhirnya tanpa sadar kita bersikap sama seperti Ayub, menuduh Allah telah berlaku tidak adil terhadap diri kita. Menjadi renungan kita pada minggu ini Bapak Ibu. Hal yang kedua adalah tatkala ketika kita mengalami penderitaan lalu kita berkata, bukankah saya sudah melakukan ini dan itu untukmu ya Tuhan? Bukankah saya sudah melakukan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan? Bukankah saya tidak pernah absen ikut ibadah ya Tuhan? Dan masih banyak lagi bukankah yang bisa kita sampaikan pada Tuhan. Satu bentuk protes kita sama Tuhan, dan kita beranggapan bahwa Allah tidak memperhatikan diri kita. Ayub pun demikian Bapak Ibu. Ayub beranggapan bahwa Allah tidak memperhatikan dirinya. Kalau kita perhatikan bagaimana dialog antara Ayub dengan sahabatnya di dalam pasal 34 terus sampai pasal yang ke-38, lalu kemudian Ayub berdialog dengan Allah di sana. Dan bagaimana ia menyampaikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, kok saya ditimpa musibah. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa konsep teologi saat itu adalah ketika saya menderita penyakit bahwa ada sesuatu yang salah yang telah saya lakukan. Ada satu pelanggaran yang telah saya lakukan. Itulah konsep teologi yang ada saat itu. Dan Ayub beranggapan bahwa Allah tidak memperhatikan dirinya. Oleh sebab itu ketika ia mengalami penderitaan lalu kemudian dia menganggap dirinya benar dan tidak melakukan kesalahan, Ayub beranggapan bahwa Allah tidak memperhatikan dirinya. Ketika istrinya mengajak dia untuk mengutuk Allah sekalipun iman, Ayub berkata bahwa bukankah kita telah menerima yang baik-baik dari Allah? Masakan kita hanya mau menerima itu dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Allah. Iman yang ditunjukkan Ayub saat itu luar biasa Bapak Ibu. Dia bahkan menghardik istrinya dan mengingatkan istrinya bahwa Allah berkuasa atas hidupmu. Tetapi ketika dia berdialog dengan Allah, dia ingin membenarkan dirinya bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Oleh sebab itu sahabatnya mengingatkan dia tadi seperti yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari dua hal ini kita mau merenungkan bahwa ketika kita menuduh Allah telah berlaku tidak adil dan beranggapan bahwa Allah tidak memperhatikan kita, justru kita sedang meragukan kuasanya. Kita sedang meragukan pemeliharaannya. Dan kita perhatikan baik Bapak Ibu. Di dalam kitab Ayub selanjutnya, ucapan Allah itu berhasil menyadarkan Ayub. Sehingga di dalam penyesalannya ia minta ampun sama Tuhan. Dan ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Bapak Ibu dan sahabat Ruhiman, dari kisah Ayub ini kita mau belajar akan kebaikan Allah yang memberi kesempatan kepada Ayub untuk bertobat. Dan kesempatan itu juga turun atas kita Bapak Ibu. Kesempatan itu juga terbuka atas kita sahabat Ruhiman. Saat ini kita diberi kesempatan untuk bertobat. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui kelemahan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk berbalik percaya akan kedaulatannya. Biarlah perkataan Ayub ini menjadi perkataan kita juga Bapak Ibu. Dengan iman kita mau berkata seperti Ayub berkata, aku tahu
bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2 ini menjadi dasar renungan kita minggu ini, Bapak Ibu. Kita mau selalu berkata seperti Ayub berkata di dalam pasal yang ke-42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu ya Tuhan yang gagal. Biarlah perkataan Ayub ini menjadi perkataan kita juga. Bapak Ibu dan sahabat Ruhiman, mari akui kesalahanmu dan bertobatlah. Yakinlah bahwa dengan kemahakuasaan Allah, Ia akan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Bahkan Ia pasti memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan, karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Datanglah padanya dan akuilah kemahakuasaannya, serta percayalah padanya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.